Hey, selamat siang. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bantu jawabin pertanyaan dari salah satu teman kita yang tadi pagi dia WhatsApp. Jadi kakaknya ini dia merasa kebingungan untuk pilih printer. Ya, jadi dia minta rekomendasi printer yang jarang dipakai atau jarang digunakan untuk rumahan. Cerita awalnya seperti itu sesuai dengan apa yang dia chatting di WhatsApp. Karena sebelumnya si kakaknya ini sudah punya HP 2135, tapi rumah cartridge atau ink carriage-nya itu sudah rusak. Oke, nah kalau kasusnya seperti ini, yang saya tanyakan adalah, apakah sebelumnya pakai HP 2135 itu tintanya cukup irit nggak? Atau seperti apa? Ya, karena dia bilang cari printer yang jarang dipakai untuk di rumah. Kalau misalnya pakai HP 2135 itu masih irit dan berasa cukup, maka solusinya adalah gampang. Tinggal beli si HP 2335, 2336, atau 2337. Ini sudah lebih dari cukup. Ink Advantage juga, versi cartridge tinta hemat dan murah, bisa cetak lebih banyak, sama seperti HP 2135. Jadi tinggal terusin aja, ya tinggal ganti model, harganya juga murah, 700 sampai 800 ribu. Itu solusi yang pertama. Tapi ternyata tidak seperti itu. Dia berasa kalau pakai tinta si HP 2135 ini, dia merasa itu masih boros di cartridge-nya. Nah, jadi kalau merasa cartridge-nya ini masih boros, berarti cetaknya di rumah nih banyak. Berarti dia meskipun printernya ini dipakai buat di rumah dan cetaknya jarang, mungkin pada saat sekali cetak itu bisa puluhan sampai ratusan halaman. Atau mungkin juga cetaknya tuh gambar-gambar, gambar warna atau media presentasi atau mungkin banyak main warna-warni ya. Jadi itu akan merasa boros tintanya. Nah, berarti sekarang kita tahu dulu nih. Berarti dari awal kita harus tentukan dulu pilihan printernya ini sebenarnya mau yang seperti apa. Ya, kegunaan kegunaan dan kebutuhan cetaknya itu seperti apa. Volume cetaknya seperti apa. Jadi kalau misalnya seperti ini berarti dia tidak cocok pakai printer inkjet biasa, dia harus upgrade ke printer inktank. Oleh karena itu, saya tawarin dulu upgrade atau beli yang printer inktank yang HP 415. Ini dapat garansi 2 tahun 20.000 cetak. Biaya cetaknya jauh lebih murah, jauh lebih hemat, jauh lebih irit, dan juga ada program trade-in. Ya, ada program trade-in. Nah, kemudian dia tanya lagi, kalau misalnya pakai printer inktank, itu rusak atau kendalanya tuh sering rusak apanya? Nah, ini juga jadi pertanyaan lagi buat saya. Kenapa printer inktank kok dibilang cepat rusak? Kendalanya apa? Tidak ada kendala pakai printer inktank selama dipakai sesuai dengan parameternya dan kita selalu menggunakan tinta original. Itu jaminan garansi 2 tahun atau 20.000 cetak, bahkan bisa lebih. Jadi aman, gak ada masalah. Nah, pertanyaannya dari saya adalah kenapa dia bilang ada kendala? Ya, kenapa ada kendala? Ternyata ternyata kata kuncinya di sini. Ya, jadi sebelumnya dia pakai si printer HP 2135 itu karena dia merasa tintanya mahal dan boros, akhirnya direfill ya. Seringkali direfill atau pada saat direfill ternyata cartridge-nya rusak atau error atau nggak bisa dipakai dalam jangka panjang. Nah, sekarang saya jawab lagi. Memang seperti ini. Kenapa? Karena semua printer itu ya selalu merekomendasikan selalu menggunakan cartridge tinta atau tinta original supaya printernya awet, hasil cetaknya juga bagus. Tapi yang banyak terjadi kesalahan adalah salah pilih printer di awal. Jadi mungkin kita juga nggak tahu pilih printer apa, pihak penjual atau tokonya juga nggak jelasin perbedaan tipe produk dan juga kebutuhan dari si pelanggannya itu seperti apa. Jadi ini semacam trauma karena dianggapnya printer ini bisa cepat rusak juga. Nah, jadi sekarang kalau misalnya kita bilang dengan ganti si printer inktank, ya kita suruh ganti dengan printer inktank, banyak orang yang masih punya persepsi juga. Ini jangan-jangan masih suka problem atau suka error. Nah, sebenarnya problemnya itu adalah dari salahnya kita sendiri, si penggunanya. Karena saya udah kasih tahu di sini, pabrik itu rekomendasinya ganti cartridge yang original. Kalau kita mau refill, banyak yang refill, banyak yang isi ulang, tapi tidak ada garansi akan selalu berjalan dengan mulus. Ya, jadi
kalau misalnya ternyata cartridge-nya rusak atau nggak bisa dipakai, itu bukan salah printernya atau bukan salah cartridge-nya, tapi salah kita sendiri yang salah beli printer atau salah beli tipe printer. Karena kalau kita nge-refill sendiri, itu kan berarti sudah melanggar standar dari pabrikan. Oleh karena itu, pabrikan tidak ada garansi kalau si cartridge ini akan awet terus dipakai. Ya, jadi bukan salah printernya atau merek printer atau tipe printernya, tapi salah kitanya sendiri yang salah pilih printer. Ya, mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa jelas ngerti. Karena kita salah pilih printer tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, jadi sekali lagi bukan merek atau tipe printer yang salah, ya. Bukan karena salah nggak awet, tapi karena salah kita suntik-suntik sendiri. Jadi memang itu kesalahan dari si penggunanya. Jadi kita salah pilih tipe printer dari awal. Nah, solusinya adalah sekarang kalau seperti ini, kita udah tahu kebutuhan cetaknya adalah lumayan banyak. Jadi kita rekomendasinya pakai si printer Inktank. Ya, printer Inktank cetaknya ribuan halaman, nggak perlu gonta-ganti cartridge, garansi panjang, aman dan nyaman. Jadi teman-teman nggak usah pusing pikirin lagi soal gonta-ganti cartridge. Ini untuk yang memang ceritanya untuk dia rutin menggunakan printer untuk cetak. Nah, jadi sekarang printer HP atau Brother, Canon, Epson itu sudah punya yang namanya printer Inktank original. Ya, sekarang tinggal teman-teman pilih yang mana yang sesuai dengan budget. Ada yang murah, ada yang mahal. Kenapa bisa mahal? Seperti yang tadi saya bilang, karena brand. Ya, fungsinya semua sama, garansinya juga sama, sama-sama original, sama-sama brand yang bisa diandalkan. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mau cari printer Inktank, teman-teman sekarang sudah banyak pilihan. Teman-teman bisa sesuaikan dengan budget dan fiturnya semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi sekarang pilihan makin banyak, harga juga semakin terjangkau karena kita tahu printer Inktank ini sudah menjadi tren sekarang dan masa depan. Karena semuanya sudah lebih pinter ya menurut saya dan lebih tahu kalau ternyata beli printer itu cuma satu kali, tapi kita harus isi ulang tinta berkali-kali. Oleh karena itu kita harus pilih printer yang memang tintanya irit, bisa cetak banyak, ribuan halaman. Biaya cetak per lembar, kos cetaknya itu juga harus murah. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan supaya teman-teman jadi sekarang ngerti ya, bukan salah printernya, tapi salah pilih tipe printernya dan salah kita sendiri. Hasilnya seperti apa ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.